Jumpa lagi sahabat. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Abdullah Nakas. Alhamdulillah ada cobaan. Saya terkena COVID-19. Namun gejalanya adalah ringan. Saya lebih banyak ke rumah sakit karena kebetulan juga kasus baru di Sarajevo sudah sangat sedikit, dan rumah sakit Abdullah Nakas khususnya pavilion COVID sangat nyaman untuk perawatan, dan mungkin juga agar bisa lebih intensif terpantau. Doakan teman-teman, semoga saya lekas sembuh. Terima kasih. Satu hal yang tersulit kala kita divonis COVID-19 adalah terkait dengan masalah mental. Mental menjadi terpuruk dan seakan tidak percaya kalau terus kena COVID. Dan ini yang harus diatasi, bahwa COVID hanya flu biasa dan lebih banyak sembuhnya. Kepercayaan positif ini diperlukan untuk bisa fokus agar imun tubuh dan daya tahan tubuh bisa kembali untuk mengatasi menyebarnya virus corona ini. Bila memang ikut isolasi, ikuti petunjuknya untuk mematuhi benar-benar soal isolasi ini, untuk tetap di kamar, dan biarlah para medis, nakes yang menyiapkan segala keperluan kita selama berada di kamar. Dalam agenda isolasi ini, biasanya rumah sakit nanti kapan fase-fase perawatan dilakukan. Apakah saya kala itu masih batuk, masih panas, dan gejala-gejala lainnya perlu disembuhkan dulu. Beberapa tes juga dilakukan untuk bisa mendapatkan sampai sejauh mana virus corona sudah menyebar ke anggota tubuh kita. Upaya untuk meningkatkan imun tubuh adalah cara yang paling efektif menanggulangi COVID-19. Dalam hal ini, kadar minum, kadar kita beristirahat, kemudian berolahraga secukupnya, di samping minum vitamin adalah hal yang sangat dianjurkan untuk bisa memperkuat imun dalam menghadapi COVID-19. Satu hal sulit yang saya rasakan terkait dengan isolasi ini adalah mengatasi rasa bosan, karena kita harus berada di kamar. Dalam kaitan ini perlu dipikirkan untuk memiliki kegiatan-kegiatan, dan sementara yang saya lakukan adalah lebih banyak untuk beribadah, membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian-pengajian YouTube agar bisa mengisi kekosongan.
komunikasi dengan anggota keluarga, kerabat perlu dilakukan untuk dan kontak dengan beberapa teman yang mengalami nasib yang sama untuk isolasi ini sangat bermanfaat untuk bisa memiliki motivasi untuk sembuh dari COVID-19. Selama mengikuti program isolasi, kami banyak mendapatkan cara-cara pernapasan, cara-cara menjaga saluran pencernaan untuk tetap baik dan untuk dilatih selanjutnya agar bisa lebih bermanfaat dan mampu mencegah virus corona. Sebagaimana contoh adalah kebiasaan untuk makan tidak terlalu cepat, mengatur napas kala memasukkan makanan ke dalam mulut secara lebih hati-hati. Begitu juga untuk pengaturan pernapasan. Intinya dari isolasi banyak hal kecil yang kadang luput, terutama terkait dengan masalah pencernaan, pernapasan yang dapat kita pelajari untuk hidup sehat ke depan. Banyak hal kecil yang saya peroleh bermanfaat dan yang jelas menjadi tambah rasa syukur kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa banyak hal-hal kecil yang kadang kita lupakan untuk kita perhatikan, seperti hilangnya rasa makanan. Setelah COVID ini, kita menjadi rasa lebih bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Demikian tadi mengenai pengalaman singkat saya mengalami COVID-19 isolasi mandiri di Rumah Sakit Abdullah Nakas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.